Oke, baik. Rekaman sudah kita mulai dan selamat bergabung kepada semua yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Juga untuk yang nanti akan melihat rekaman kita. Moga-moga mahasiswa-mahasiswi yang di kampus GITS bisa segera bergabung juga dengan kita. Oke, dan untuk malam hari ini kita akan memulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, dengan segala puji syukur dan hormat kami menghadap Engkau dalam doa untuk memohon pertolongan pimpinan-Mu kepada kami supaya kami dapat belajar tentang Roh-Mu yang kudus, yang menyertai kami sebagai orang percaya tinggal di dalam diri kami. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Oleh karena itu, tolong kami berdoa, kami landaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, dan dalam pembelajaran kita tentang Roh Kudus atau yang disebut sebagai pneumatologi ini, kita sudah sampai kepada simbol-simbol dari Roh Kudus. Dan dua simbol yang sudah kita bahas adalah burung merpati dan yang kedua adalah minyak. Itu adalah dua simbol utama, ya, dua simbol utama untuk Roh Kudus. Roh Kudus digambarkan sebagai merpati, bahkan dia sempat muncul dalam bentuk merpati. Ya, pada saat pembaptisan Tuhan Yesus, ya, Roh Kudus turun ke atas diri Tuhan Yesus dalam bentuk burung, yaitu burung merpati di situ. Dan kita melihat bahwa tentunya ketika kita mempelajari simbol-simbol ini ada hal-hal yang kita pelajari tentang Roh Kudus, karena tentu ketika Tuhan memilih sesuatu, ya, entah itu benda mati, entah itu burung seperti burung merpati untuk menyimbolkan dirinya, untuk menyimbolkan Roh Kudus, pasti ada alasannya, gitu kan? Dan alasan-alasan itulah yang mengajar kita tentang Roh Kudus. Ya, misalnya burung merpati adalah burung yang lembut, yang setia, yang bersih, dan lain sebagainya, yang tentu menggambarkan Roh Kudus yang bersih. Namanya saja kudus, gitu kan? Namanya saja Roh Kudus, bukan roh jahat atau roh najis. Yang sering muncul di dalam Alkitab kan ada roh najis, roh kotor, ya. Tapi ini Roh Kudus dan sebagainya. Ya, jadi itu sesuatu yang penting, dan itu sudah kita bahas minggu lalu. Dan kemudian kita sudah masuk juga kepada simbol yang kedua, yaitu minyak. Nah, minyak, ya, ini minyak, terutama minyak dalam konteks pengurapan di sini, bukan minyak dalam konteks misalnya katakanlah untuk makan gitu, ya, minyak goreng atau apa, bukan, konteksnya bukan itu, tapi minyak dalam konteks mengurapi. Dan ini juga salah satu hal yang sangat jelas sekali di dalam Alkitab menggambarkan Roh Kudus, karena di dalam Perjanjian Baru berulang kali ditekankan dalam beberapa perikop, beberapa ayat, bahwa kita yang sudah memiliki Roh Kudus berarti kita sudah diurapi, ya, berarti ingat bahwa kita hidup di zaman hakikat, sedangkan Perjanjian Lama adalah zaman simbolik. Dan apa yang disimbolkan melalui diurapi oleh minyak di dalam Perjanjian Lama, ketika seseorang mengambil suatu jabatan tertentu, sorry, ketika seorang mengambil jabatan tertentu, ya, misalnya imam besar, yang terjadi pada Harun sebagai imam besar pertama, sehingga bahkan ada mazmurnya, ada Mazmur 133 kalau saya tidak salah, seperti minyak yang turun, ya, yang di atas kepala Harun, yang turun sampai ke janggutnya dan sampai ke jubahnya, katanya di situ. Dan jadi seseorang diurapi dengan minyak. Nah, demikian juga di dalam Perjanjian Baru ini, ya, minyak itu menyimbolkan Roh Kudus sudah
masuk ke dalam diri kita, dan di dalam Perjanjian Lama pengurapan ini menandakan kelayakan untuk melayani dalam jabatan-jabatan itu. Seorang itu kayak semacam pengangkatannya, ya, pengangkatan mereka. Seorang raja diurapi berarti dia sudah ditunjuk oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Seorang imam juga demikian. Dan nabi, ya, nabi tidak banyak informasi pengangkatan nabi. Hanya ada satu nabi yang tercatat dalam Alkitab Tuhan suruh diurapi, yaitu Nabi Elisa. Ya, itu ada di 1 Raja-Raja, dan itu pun kita tidak diceritakan proses pengurapannya. Jadi kita hanya dikasih tahu ayatnya itu di 1 Raja-Raja berapa itu? Ada di 1 Raja-Raja sekitar belasan, pasal 19 kalau saya tidak salah. Ya, 1 Raja-Raja pasal 19 di mana Elia lagi lari ke Gunung Horeb dan Tuhan kuatkan dia kembali, dan Tuhan bilang, "Oke, aku punya tugas untukmu, kamu harus mengurapi beberapa orang menjadi raja." Mengurapi Yehu menjadi raja Israel, mengurapi Hazael nanti sebagai raja Aram, ya, dan mengurapi Elisa untuk menggantikan menggantikan Elia sendiri sebagai nabi, ya. Dan yang menarik adalah bahwa walaupun Tuhan suruh Elia mengurapi 3 tokoh ini di dalam 1 Raja-Raja pasal 19, kalau kita baca seterusnya, bukan Elia atau tidak tercatat Elia secara literal melakukan itu semua, gitu ya. Misalnya memang habis itu dia segera mencari namanya Elisa, lalu dia panggil Elisa, tapi tidak di teksnya tidak tercatat bahwa Elia mengurapi dia, gitu. Nah, bisa jadi di balik layar atau tidak tercatat oleh teks Elia ada mengurapi Elisa, bisa jadi demikian, ya. Jadi kita tidak perlu menganggapnya suatu hal yang salah juga, begitu ya. Nah, mengenai Hazael dan Yehu ini lebih menarik lagi, karena Yehu itu diurapi setelah Elia mati bahkan, dan itu pun diurapinya oleh Elisa, tapi bukan Elisa langsung, melainkan Elisa ada kirim utus mungkin seorang nabi muda, begitu ya. Jadi Elia mungkin bisa dianggap mengurapi Yehu lewat perpanjangan tangan, yaitu melalui Elisa, gitu, sebagai penerusnya, gitu kan. Ya, sedangkan Hazael malah tidak diurapi secara literal, gitu ya. Jadi Hazael tidak diurapi secara literal, melainkan Hazael hanya dikasih tahu oleh Elisa bahwa dia akan menjadi raja Aram, gitu. Dan berdasarkan informasi itu Hazael membunuh tuannya dan menjadi raja memang, ya. Oke, jadi itu menarik mengenai pengurapan. Jadi ada si Elisa yang adalah satu-satunya nabi yang minimal kita ada baca soal pengurapan di sini. Tapi akhirnya tiga jabatan itu dianggap pengurapan di sini, ya, yaitu raja yang diurapi, ya ada beberapa yang tercatat. Saul kita tahu diurapi oleh Samuel, Daud diurapi oleh Samuel, Salomo diurapi oleh Nabi Nathan bersama dengan Zadok. Waktu itu ada perebutan kekuasaan dengan siapa itu, dengan Adonia, gitu ya. Jadi ya yang itu yang tercatat. Nah, kita bisa berasumsi bahwa raja-raja kemudian juga ada diurapi. Kita bisa berasumsi demikian walaupun tidak dicatat dengan persis, begitu. Oke. Nah, itu ya, dan itu berarti bahwa kita yang sudah percaya Tuhan, kalau hari ini kita sudah diurapi dengan ada Roh Kudus di dalam diri kita, ya berarti kita sudah dimampukan untuk melayani Tuhan. Gitu. Oleh karena itu adalah suatu kebiasaan yang kurang baik sebenarnya untuk mengacu kepada pengkhotbah atau gembala sidang sebagai itu hamba Tuhan. Sedangkan boleh-boleh saja sih menyebut mereka hamba Tuhan, ya, dan memang kita hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, gitu. Tapi maksud saya adalah
eh, kurang apa ya, kurang mendidik kalau misalnya lalu dianggap yang bukan pengkhotbah, yang bukan gembala, yang bukan penginjil, oh itu bukan hamba Tuhan, gitu. Karena mereka lah hamba Tuhan, kan? Nah, sedangkan mereka lah pelayan, mereka lah yang melayani, gitu. Sedangkan yang katakanlah bukan gembalanya, yang bukan pengkhotbahnya, yang bukan penginjilnya, itu bukan hamba Tuhan dan bukan melayani. Nah, ini sebenarnya salah kaprah dan salah ini ya, salah persepsi, karena semua orang Kristen yang sudah dilahirbarukan itu sebenarnya sudah dimampukan untuk melayani, ya, dimampukan untuk melayani. Dan inilah karena kita sebenarnya sudah menjadi imamat yang rajani, kita semua. Ya. Kalau di Perjanjian Lama hanya keturunan Harun yang bisa jadi imam, tapi di Perjanjian Baru kita semua sudah diurapi, ya, kita semua sudah imam. Dan ini ada berkaitan ya, karena kan semua orang percaya Perjanjian Baru itu imam, sedangkan imam kan harus diurapi, ya, ya berarti kita semua sudah diurapi melalui Roh Kudus itu. Dan ya nanti kita akan masuk, ini ada hubungannya dengan pekerjaan Roh Kudus bagi gereja-gereja hari ini, karena Roh Kudus memberikan kepada orang percaya semuanya karunia untuk melayani, ya. Oke, jadi itu mengenai pengurapan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, dengan demikian kita masuk ke simbol yang ketiga sekarang, yaitu air. Ya, air dalam berbagai bentuknya. Nah, ini juga bisa dipakai untuk menggambarkan Roh Kudus ini ya. Dan ini tidak sejelas yang dua yang pertama, yaitu merpati itu sangat jelas sekali simbol Roh Kudus, minyak juga jelas sekali simbol Roh Kudus. Makin ke bawah ya, ada yang dipakai sebagai simbol secara lebih jelas daripada yang lain. Ya, nah, air ada sebagian yang cukup jelas, walaupun ada juga yang hanya sekilas saja. Nah, coba kita lihat perikop utamanya adalah Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, saya akan menayangkan Alkitab bagi kita. Yohanes, dalam Injil Yohanes pasal 7, Tuhan Yesus waktu itu sedang berpidato atau berfirman di bait suci ini ya. Oke, dan demikian, tetapi pada hari yang terakhir, pada hari besar perayaan itu, ya, Yesus berdiri dan berseru, katanya, jika ada orang yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, barang siapa percaya kepadaku, sama seperti yang kitab suci katakan, sungai-sungai air kehidupan akan mengalir keluar dari hatinya. Tetapi hal ini ia katakan tentang roh yang akan diterima orang-orang yang percaya kepadanya, sebab Roh Kudus belum datang karena Yesus masih belum dipermuliakan. Ya, jadi sungai-sungai air kehidupan, katanya, barang siapa percaya kepada Yesus, di dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Dan ayat 39 di bawah inspirasi Roh Kudus dijelaskan apa yang dimaksud dengan sungai-sungai air kehidupan ini, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati orang percaya, yang belum terjadi pada waktu itu. Nah, ini adalah salah satu ayat kunci juga yang nanti akan kita lihat, di mana menjelaskan bahwa di masa Perjanjian Lama pelayanan Roh Kudus berbeda, ada perbedaannya dengan pelayanan Roh Kudus di Perjanjian Baru. Ya, nah ini salah satu hal yang dipahami oleh orang-orang yang memahami dispensasionalisme, bahwa Tuhan berurusan dengan umatnya dengan cara yang berbeda di zaman yang berbeda.
Dan bahkan kelompok-kelompok umat Tuhan di tiap zaman juga bisa berbeda. Beda. Sehingga misalnya di zaman Perjanjian Lama, umat Tuhan itu kelompoknya adalah Israel disebutnya. Umat Tuhan adalah Israel. Ya, sedangkan di dalam Perjanjian Baru, umat Tuhan bukan lagi terdiri dari satu kerajaan, melainkan umat Tuhan itu eksis di dalam eklesia-eklesia, di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Gitu. Dan kita berkata bahwa eklesia-eklesia ini tidak sama dengan Israel. Mereka bukanlah Israel rohani, ya, dan Israel zaman dulu bukanlah juga gereja, begitu. Ya, jadi Israel di zaman PL bukan gereja. Gereja yang sejati di zaman sekarang, gereja-gereja yang ada di mana-mana, di Sunter, di Balikpapan, di Medan atau dimanapun juga, itu juga bukan Israel. Jadi karena kita melihat, kita memahami bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda dan melakukan hal-hal yang berbeda di zaman yang berbeda. Itu ada aturan yang berbeda, makanya namanya dispensasionalisme. Dispensasi itu kan sebenarnya berarti semacam aturan atau tanggung jawab yang Tuhan berikan. Ya, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda di zaman yang berbeda, gitu, kepada umat yang berbeda, gitu. Walaupun sama-sama umat Tuhan, tetapi kelompoknya berbeda, gitu kan. Karena tanggung jawabnya beda, gitu kan. Israel punya tanggung jawab yang berbeda dan modus operandinya berbeda dengan jemaat, misalnya. Ya. Israel punya wilayah fisik, punya teritori. Mereka beroperasi dengan adanya raja, imam besar, bait suci atau kemah suci. Ya, ada suku-suku dan lain sebagainya. Nah, jemaat kan tidak. Jemaat tidak ada teritori, tidak ada wilayah, tidak ada kedaulatan yang lepas tersendiri secara politik. Ya. Kita tidak beroperasi menggunakan raja. Kita tidak punya keimamatan yang spesial selain keimamatan semua orang percaya. Kita tidak ada bait suci atau kemah suci dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dua hal yang sangat berbeda, gitu. Dan oleh karena itu pelayanan Roh Kudus juga berbeda. Kita kaitkan ke masalah Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi bahwa berbicara mengenai dispensasionalisme, kan? Dispensasionalisme, orang-orang yang memahami dispensasionalisme inilah yang lebih siap dan lebih bisa melihat bahwa ternyata peran Roh Kudus atau pelayanan Roh Kudus di PL dengan di PB itu berbeda. Karena kalau kita perhatikan ayat yang ke-39 di sini katanya, sebab Roh Kudus belum datang. Belum datang. Dan ini menarik, maksudnya belum datang apa begitu? Kok belum datang gitu kan? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan? Gitu. Bukankah Roh Kudus itu Tuhan? Dan kalau Roh Kudus itu Tuhan atau Allah, Allah kan maha hadir. Bagaimana bisa dikatakan Roh Kudus belum datang? Padahal Roh Kudus itu maha hadir dan dia adalah Allah, begitu. Ya, dan kita bilang bahwa dan kalau mau dibilang belum datang ke bumi, bukankah ingat pada waktu Yesus dibaptis kan ada Roh Kudus turun di situ. Pada waktu Yesus dibaptis yang tadi barusan kita omongkan, kita singgung dalam bentuk merpati, Roh Kudus hinggap pada diri Yesus. Nah, itu kan Yesus ada di bumi. Dan Roh Kudus datang dalam bentuk merpati kepada Tuhan Yesus yang ada di bumi pada waktu itu. Jadi dalam konteks apa, dalam pengertian apa bisa dikatakan Roh Kudus belum datang? Ya, dalam konteks program yang spesifik, pelayanan spesifik Roh Kudus untuk zaman gereja, ya itu belum. Begitu. Ya, jadi walaupun Roh Kudus sudah eksis dan sudah ada di dunia, ya, sudah pasti, bahkan dari Kejadian 1 ayat 2 saja sudah Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gitu kan. Nah, namun ada suatu pelayanan baru yang belum dimulai pada saat itu, gitu ya. Dan pelayanan baru itu adalah ada kaitannya dengan masuk ke dalam hati manusia, tinggal di sana, dan diibaratkan seperti sungai-sungai air kehidupan. Di sini, sungai-sungai air kehidupan yang akan mengalir keluar dari hatinya, begitu.
Nah, em, coba kita lihat lagi di diktat kita. Jadi maksudnya sungai-sungai air kehidupan apa? Jadi kenapa memakai simbol ini? Apa maksudnya bahwa di hati kita ada sungai-sungai air kehidupan? Nah ini bukan sungai biasa, sungai air kehidupan pula. Nah maka seperti yang dikatakan di diktat kita, um, utamanya ini berbicara mengenai Roh Kudus sebagai sesuatu yang menghidupkan, nomor satu, ya, menghidupkan. Um, karena di mana-mana air esensial untuk kehidupan. Ya, tidak ada makhluk hidup yang bisa eksis, bisa bertahan hidup tanpa air. Manusia termasuk di dalamnya. Bahkan manusia bisa lama tanpa makanan bahkan. Ya. Tapi kalau air, ya, 3 hari tidak minum, manusia mati biasanya. Ya. Sedangkan kalau tanpa makanan, bisa lama. Kita tahu Tuhan Yesus sendiri pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara. Nah, itu lumayan itu ya. Yang rekor yang saya pernah baca, ada satu orang, kalau nggak salah dia orang Rusia, yang puasa lebih dari 1 tahun, saudara. Wow, ya. Puasa lebih dari 1 tahun, dan dia nggak makan selama 1 tahun. Tapi dia ada minum suplemen vitamin ya beberapa kali. Kemudian kadang-kadang ada minum teh, tapi nggak ada gula punya. Ya, ada minum teh dan kopi yang tanpa gula. Ya, tapi dia tidak makan sama sekali selama 1 tahun lebih bahkan. Ya. Dan memang dia melakukan itu karena dia orang yang obes, jadi sudah terlalu gendut, yang gendut sekali. Jadi dia punya cadangan lemak yang banyak sebenarnya. Ya. Lalu dia melakukan itu tadi, melakukan diet ya, puasa boleh dibilang. Ya, jadi mengilustrasikan bahwa makanan, ya, air itu sumber kehidupan, bahkan lebih daripada makanan. Ya, kemudian selain itu air juga fungsinya adalah membersihkan, saudara. Ya, air adalah sumber kebersihan. Nah, bahkan sampai di zaman modern pun, ya, kita yang barusan lewat dari pandemi, ya, kita masih diingatkan waktu pandemi ya, dan kita puji syukur bahwa kita sudah lepas dari sana, bahkan ini sudah 4 tahun. Ya. Ini kan Maret 2024. Nah, saya masih ingat pandemi waktu itu, COVID pertama masuk Indonesia itu Maret juga, Maret 2020 tapi. Jadi kita sudah 4 tahun ya. Dan kadang-kadang waktu lewat pandemi itu rasanya lama sekali. Wah, ini kapan selesai pandemi, lain sebagainya. Itu perspektif ya. Mestinya kalau kita sudah tahu bahwa semuanya bakal fine-fine saja, ya maksudnya kita, gitu ya, kita akan melewatinya dengan baik, ya kita nggak usah panik waktu itu. Kita tenang-tenang, bahkan menikmati keuntungan-keuntungan tertentu yang ada dari pandemi. Sebagai contoh, saya hari ini ada ke sana kemari, ke rumah sakit dan sebagainya, dan ke tempat macet luar biasa. Wah, macet sekali ya. Sampai saya berpikir dalam hati, jadi kangen dengan situasi situasi lalu lintas pada waktu pandemi gitu, yang Jakarta sempat lumayan kosong gitu kan. Nah itu sebenarnya mengajar kita sih ya, bahwa ya kalau kita kilas balik tentu kayaknya ya nggak mungkin juga kita balik lagi ke masa itu kan. Waktu itu kan tidak pernah bisa diputar ulang begitu ya. Dan jadi ya kita bawa saja pelajarannya untuk masa depan, bahwa di momen apapun ya, bahkan ketika ada krisis atau ada apapun juga, ya kita asal gini, tidak peduli ada badai apapun di luar sana. Kita ambil ilustrasi dari Alkitab saja lah ya. Tidak peduli ada badai apapun di luar sana, ya kalau kita ada di perahu bersama dengan Tuhan Yesus, ya kita bisa tenang seperti Tuhan Yesus bisa tidur gitu loh di tengah badai gitu. Nah saya tahu ini jauh lebih gampang diucapkan daripada dilakukan gitu ya. Tapi ya itulah gitu ya. Dan kenapa bisa ngomongin ini, karena saya ngomongin soal air itu membersihkan gitu ya. Jadi waktu pandemi itu kan
kita dikasih tahu ya harus cuci tangan dan sebagainya. Lalu ada yang pakai alkohol, tapi tetap yang paling baik itu adalah pakai air. Ya. Walaupun ada banyak produk-produk sekarang ya apa hand wipe lah, hand sanitizer lah. Nah, tapi tetap yang paling efektif dan paling bagus ya, yang bisa dilakukan berulang-ulang, karena kalau pakai hand sanitizer pun tidak bagus kalau terlalu sering, terlalu berulang-ulang. Tapi yang tidak ada kerugiannya adalah pakai air gitu. Jadi air itu menghidupkan dan air itu membersihkan ya. Nah, ini semua adalah kerja dari Roh Kudus tentunya. Lalu kalau kita lihat di diktat kita lagi ya, ada bentuk-bentuk air yang disinggung dalam kaitan dengan Roh Kudus. Sungai. Nah, ini sungai ini yang tadi barusan kita baca di Yohanes pasal 7, sungai-sungai air kehidupan. Ya. Gambaran sungai adalah aliran air yang kuat. Nah, jadi aliran yang deras, yang kuat, ya, karena melambangkan suatu energi dari Roh Kudus di sini ya. Kemudian ada hujan. Nah, bentuk hujan ini dikaitkan juga dengan Roh Kudus rupanya. Coba kita lihat Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Dan ini rupanya adalah suatu simbol ya, simbol dari aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, jadi ya air itu penting, hujan juga penting. Ya, sungai itu penting, tapi hujan dari atas juga penting. Dan terutama ini esensial untuk daerah Israel, ya, karena Israel itu dia tidak punya, ini beda dengan Mesir. Bahkan firman Tuhan katakan ya, Israel beda dengan Mesir. Mesir itu kan tanahnya landai, jadi flat, ya flat. Ada suatu delta yang didominasi oleh Sungai Nil di situ. Jadi Sungai Nil karena datarannya datar, Sungai Nil ini bisa menjadi irigasi. Gitu. Nah, sedangkan di Israel ini beda. Israel ini memang dia punya namanya Sungai Yordan, tapi Sungai Yordan itu letaknya ini di rendah gitu. Sedangkan dari Sungai Yordan itu akan naik ke Yerusalem, itu naik segala macam. Jadi Sungai Yordan tidak bisa menjadi suatu sumber irigasi begitu. Dan ada banyak sungai-sungai lain itu pun bersifat ini ya, ada istilah saya agak lupa, sungai yang hanya ada di musim tertentu. Misalnya musim hujan dia muncul sungainya ya, tapi kalau musim kemarau sungainya bisa menghilang atau begitu. Itu ada istilahnya di geografi atau di mana dulu, itu sungai apa gitu, sungai musiman atau apalah, saya nggak tahu. Tapi ya di Israel ada banyak yang seperti itu. Contohnya adalah Sungai Kerit. Nah, karena waktu di Israel tidak turun hujan selama 3,5 tahun di masanya Elia, pertama Tuhan sempat suruh Elia pergi ke Sungai Kerit namanya. Lalu Elia di sana dan minum airnya, lalu dikasih makan oleh burung gagak. Sungai Kerit ya. Dan ya kita bilang bahwa setelah sekian lama teks berkata sungainya kering gitu. Jadi banyak sungai seperti itu di Israel. Nah, jadi Israel sangat bergantung kepada hujan sebenarnya. Jadi mereka sangat menantikan hujan pada waktu yang tepat. Oleh karena itu ada istilah hujan awal, hujan akhir, karena di dalam satu musim menanam, satu siklus, orang Israel memerlukan hujan di waktu musim semi, waktu mereka mulai menanam, mereka memerlukan hujan. Itu disebut sebagai hujan awal di situ ya. Dan kemudian juga mereka perlu hujan di bagian akhir di situ. Jadi itu disebut sebagai hujan akhir. Jadi ada hujan awal, hujan akhir. Nah, istilah-istilah ini akan kita temukan lagi nanti. Ya, istilah hujan awal dan hujan akhir ini. Ketika kita membahas masalah karismatik, karena mereka menafsirkannya, kaum karismatik menafsirkannya beda lagi nanti. Ya, hujan awal dan hujan akhir. Gitu. Tapi kita bilang bahwa hujan awal, hujan akhir mengacu kepada literal hujan di Israel sana. Hujan di awal musim, hujan di akhir musim. Nah, mereka sangat memerlukan itu. Sangat memerlukan itu. Ya. Nah, sebagaimana hujan sangat diperlukan dan sangat memberikan kehidupan kan bagi
bagi tanah itu. Ya, demikian juga aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi kembali kita melihat Roh Kudus digambarkan sebagai air, kali ini dalam bentuk hujan yang kembali tadi memberikan kehidupan, ya, memberikan berkat dan kemakmuran. Gitu. Saya jadi teringat akan bicara soal hujan, lebih ekstrim lagi di daerah seperti Afrika. Dan saya suka ya nonton dokumenter yang binatang, walaupun belakangan agak jarang ya, tapi dulu senang gitu ya. Walaupun ya dokumenter-dokumenter binatang ini kadang-kadang kita harus hati-hati juga, karena seringkali mereka datang dengan bias evolusionis ya. Jadi nanti mereka akan bilang, oh binatang ini berevolusi menjadi binatang ini atau dari berapa juta tahun yang lalu dan lain sebagainya. Nah, ya kita harus hati-hati ya. Saya selalu memastikan kalau saya nonton begituan dengan anak-anak saya jelaskan bahwa ini nggak benar seperti ini ya, dan ya kita harus hati-hati aja ya, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk katakanlah anak-anak kita atau lain sebagainya. Ya, dan tapi ya di Afrika sana kan ada juga ya, kalau pas musim kemaraunya itu ya sampai kering dan wah kayak mati gitu, kayak nggak ada kehidupan ya. Tapi begitu hujan turun dalam waktu singkat, yang tadinya tanah coklat yang seperti retak-retak dan penuh kematian itu, dalam waktu singkat ya, dalam waktu ketika hujan turun dan masuk ke musim hujan, dalam waktu singkat berubah total ya, menjadi hijau, menjadi penuh dengan kehidupan gitu ya. Jadi itu jelas sekali di sini ya. Dan memang kalau kita kembali lagi, apa yang membedakan orang yang mati rohani dengan orang yang hidup ya, orang yang hidup yang lahir baru ya, kalau bukan Roh Kudus ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi diktat kita, Mazmur 72 ayat 6 ya. Oke, ini nggak tahu kenapa, jangan lihat yang paling kiri, lihat yang ini ITW. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Ya, dan ya ini juga ya, kiranya ia seperti hujan yang turun. Ia di sini sebenarnya mengacu kepada raja ya, raja. Ayat 1, dari Salomo, ya Allah berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Raja ini akan digenapi, boleh dibilang Mazmur ini akan digenapi secara ultimate oleh Tuhan Yesus tentunya di dalam kerajaan 1000 tahun. Bahwa Tuhan Yesuslah akan menjadi raja yang paling ideal, paling hebat, paling benar di sini. Oke, dan ya kita bilang ya, kiranya ya seperti hujan yang turun ke atas padang rumput. Nah, tentu ketika Tuhan Yesus memerintah, ya Roh Kudus juga akan bekerja di sini ya. Oke, selanjutnya ada lagi embun. Ya, embun ya, jadi bentuk air juga. Ini semua bentuk air. Sungai adalah air, hujan adalah air, kemudian embun. Oke, di dalam Mazmur 133. Ini yang tadi itu yang Gunung Hermon ya. Yang Mazmur tentang tentang ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Ini ada lagunya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak. Nah, kembali, karena minyak ini kan sudah mengacu kepada Roh Kudus sebenarnya. Nah, jadi kita kaitkannya di sini ya. Kita tahu bahwa minyak ini kan mengacu pada minyak urapannya Harun. Minyak urapan Harun, yang kita tahu minyak adalah simbol dari Roh Kudus. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Kemudian ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion gitu. Jadi
uh, minyak dengan embun di sini diparalelkan yang ya walaupun tidak tidak kuat sekali, namun bisa kita pahami sebagai bahwa ini mengacu minimal kepada berkat Roh Kudus ya, kalau bukan bahkan Roh Kudusnya sendiri juga. Ya, jadi minyak ya seperti minyak, ya, seperti embun gitu. Jadi sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang mendatangkan berkat lah begitu. Ya. Embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, pengertiannya apa sih ini? Sebenarnya Gunung Hermon itu adalah gunung yang ada di sebelah utara Israel. Sedangkan Sion itu di Yerusalem, itu adanya sebelah selatan. Ya, tapi rupanya geografi Israel sedemikian rupa sehingga di bulan-bulan musim dingin, ya, dan Israel ada musim dingin ya, ada musim panas, musim dingin. Walaupun musim dingin mereka tidak terlalu dingin, itu tidak terlalu dingin, tapi ya lumayan lah. Apalagi dibandingkan Indonesia yang tropis dan hampir dibilang nggak pernah nggak pernah dingin sekali gitu ya. Tapi di Israel sana mereka ada. Nah, pada masa musim dinginnya, maka ketika angin utara bertiup ya, embun atau kedinginan yang ada di Gunung Hermon di sebelah utara itu bisa ini kayak terbawa angin sampai ke Yerusalem gitu. Jadi kayak angin dinginnya itu nyampe gitu, dan itu rasanya segar ya, rasanya segar dan rasanya jadi kayak tersegarkan gitu. Jadi itu gambaran yang dinyatakan di sini ya. Oke, baik. Dan selamat bergabung pada banyak ya yang baru masuk lagi, termasuk yang dari mahasiswa GITS. Saya lihat baru masuk di sini. Ada penginjil Aro, ada Pak Olman ya. Selamat bergabung. Kita masih di halaman 4 di diktat kita, bagaimana air menjadi salah satu simbol dari Roh Kudus. Termasuk apa tadi di sini? Hosea. Hosea 14 ayat 6. Aku akan seperti embun bagi Israel. Jadi aku sini kan Tuhan ya. Dan Roh Kudus adalah pribadi Allah. Jadi aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar ya. Sekali lagi, jadi kita bisa tarik di situ. Ada yang mengatakan bahwa Kejadian 27 ayat 28 juga mengacu kepada Roh Kudus. Jadi Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Nah, ini sangat menarik ya, karena begini, terutama di dunia modern sekarang, kita sering menganggap embun itu sudah hal yang wajar, suatu fenomena alam gitu ya. Embun itu karena kan mungkin kita belajar di fisika atau di IPA dulu, itu adalah kondensasi kandungan air yang ada di udara mungkin ya, ya macam-macam lah ya. Kita anggap itu sebagai suatu fenomena alam yang biasa, dan kita tidak menganggap embun sebagai sesuatu yang spesial begitu. Namun Alkitab mengajak kita melalui beberapa ayat ini untuk melihat embun sebagai salah satu berkat Tuhan gitu. Embun sebagai sesuatu yang tidak bisa kita take for granted. Misalnya, apa itu bahasa Inggris? Saya dari dulu udah cukup lama saya memikirkan kalau ada beberapa istilah di bahasa Inggris susah diterjemahkan ya. Misalnya salah satunya take for granted. Take for granted itu maksudnya kayak kita sudah anggap biasa, kita tidak lagi mengucap syukur untuk itu, kita tidak lagi kita sudah anggap itu hak-haknya kita gitu. Kita tidak berterima kasih untuk hal tersebut ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita take for granted
Ya, jadi kita dan ya mungkin salah satunya embun, gitu ya. Tapi kita lihat di sini ketika di sini konteksnya Ishak ya. Ishak memberkati Yakub di sini. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan padamu embun yang dari langit. Jadi ini adalah suatu uh, ya, ini ya um, yang merupakan berkat dari Tuhan gitu. Oke, lanjut lagi. Ya, masih di diktat kita di sini kegunaan air, gitu ya. Air itu esensial untuk kehidupan. Air itu esensial untuk kehidupan. Kita bandingkan Galatia 5 ayat 25. Dan ternyata Roh Kudus juga esensial untuk kehidupan. Jadi jika kita hidup dalam roh, jika kita hidup dalam roh. Nah, dalam roh ini bisa juga oleh roh, Elai terjemahkan oleh roh. Dan ini saya tidak akan menyalahkan Elai di sini karena memang dua-duanya bisa ya di dalam bahasa Yunaninya. Ya. Karena ini di sini eizomen pneumati di sini. Pneumati dalam kasus datif bisa diterjemahkan dalam, bisa diterjemahkan oleh, ya, tapi nah, konsepnya sama sih bahwa roh itulah yang memungkinkan kita hidup. Ya, kita hidup di dalam roh, kita hidup oleh roh dan sebagainya. Ya, marilah kita melangkah juga dalam roh. Gitu. Jadi karena eksistensi rohani kita bergantung pada Roh Kudus, maka baiklah aktivitas kita, ya, perilaku kita melangkah di sini kan, melangkah ini juga dalam roh. Oke, kemudian kita lihat lain lagi. Air memungkinkan pertumbuhan. Air memungkinkan pertumbuhannya. Dan di dalam Ayub 8 ayat 11, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Ini kembali menggarisbawahi pentingnya air di sini. Oke. Air untuk membersihkan, tadi sudah kita singgung juga. Air membersihkan. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi air sebagai alat pembasuhan, ya, dan ingat bahwa Roh Kudus digambarkan sebagai air di sini, sebagai air ya. Suaranya hilang katanya. Yang lain apakah suaranya hilang? Kalau di saya sepertinya tidak ada indikator hilang sih. Oke. Mungkin ini ya, mungkin masalah ada di komputer Pak Luki. Oke, jadi kembali di sini Yehezkiel 36 ayat 25, air ditekankan sebagai sesuatu yang membersihkan, dan ini langsung dikaitkan dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya di sini? Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Apakah ini? Apakah maksudnya gimana nih mencurahkan air jernih? Kita mau disiremin gitu pakai ini, pakai air gitu kan? Yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kan bukan. Tapi kalau kita baca ayat 26-nya, nah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Diam dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan pada hati yang taat. Lalu ayat 27-nya, rohku. Jadi dikaitkan masalah air membersihkan di ayat yang ke-25 dengan
roh yang diberikan diam di dalam batin kita, di dalam hati kita. Gitu. Jadi cara Tuhan membersihkan hati kita adalah dengan roh masuk yang diibaratkan dengan kayak disiram air atau dikasih air yang membersihkan. Gitu. Dan kembali ke tema kita tadi bahwa ada perbedaan antara pelayanan Roh Kudus di PL dengan di PB. Ini adalah salah satu ayat yang juga menjelaskannya. Karena di ayat 27 rohku akan, perhatikan kata akan, tenses di situ ya. Future akan kuberikan ya. Jadi pada zaman Yeskiel itu belum roh Kudus, belum roh Tuhan belum diberikan. Ya, diam di dalam batin, ya kan? Tapi akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, jadi ini baru akan terrealisasi di zaman perjanjian baru, di zaman gereja. Makanya kita bilang ada pelayanan yang berbeda dari Roh Kudus waktu di perjanjian lama dengan di perjanjian baru gitu. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Nah, lalu kalau saya kaitkan lagi, ada satu ayat yang satu ayat yang sangat menarik, yaitu ayat di, kalau berkaitan dengan ini ya, 1 Petrus 3 ayat 20. Karena ayat ini kadang-kadang ayat 21, sorry, atau dari ayat 20. Ayat ini banyak orang bertanya, banyak orang bertanya pada saya. Bicara soal Nuh dan orang-orang sezamannya yang akhirnya binasa dalam air bah. Yang dahulu tidak taat, ini bicara soal ini ya, roh-roh di dalam penjara yang dahulu tidak taat. Ketika suatu kali kesabaran Allah menantikan mereka pada hari-hari Nuh. Ya. Ketika bahtera sedang dipersiapkan, di mana hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang diselamatkan melalui air. Ya, lalu dikatakan di sini, melaluinya juga baptisan sebagai suatu gambaran sekarang menyelamatkan kita. Ya. Bukan pembersihan kotoran daging, melainkan permohonan akan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, banyak orang bertanya bahwa ayat 21 seolah-olah mengajarkan bahwa baptisan menyelamatkan. Dan ini bukan masalah penerjemahan, karena ini di dalam semua penerjemahan bisa terlihat seperti ini ya. Seperti di KJV, kalau mau disalah tafsirkan juga bisa. Ya. Misalnya, the like figure whereunto even baptism doth also now save us. Oke, jadi seolah-olah baptism menyelamatkan. Ya, baptism doth save us. Demikian juga di terjemahan LAI yang lama, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Nah, jadi kan seolah-olah keselamatan itu melalui baptisan di sini. Ya, tetapi sebenarnya penjelasannya bukan begitu. Penjelasannya adalah dia sedang mengaitkan baptisan dengan air di zaman Nuh gitu. Jadi Nuh dengan 8 orang, dengan keluarganya yang total berjumlah 8 orang itu diselamatkan melewati air gitu. Melewati air, yaitu air bah gitu kan. Tetapi penulis yaitu Petrus di sini melihat ada paralel bahwa kita pun di zaman gereja sekarang, keselamatan kita juga ini begini, keselamatan orang-orang yang diselamatkan pada hari ini juga melewati air, yaitu melalui baptisan gitu. Jadi dia kaitkan ini seperti Nuh waktu itu dalam keselamatan dia melewati air, kita hari ini juga ya, orang-orang yang diselamatkan juga melewati air, yaitu melalui baptisan. Tetapi sebenarnya dia dengan sangat berhati-hati ya, menekankan sebenarnya sih bukan baptisannya yang menyelamatkan gitu, melainkan sikap hati di balik baptisan itu. Dan kita tahu dari mana? Yaitu dari penjelasan dia. Karena dikatakan ini kan, atau saya supaya tidak dibilang kita yang bikin-bikin doktrin ini, saya bacakan yang terjemahan LAI dulu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Ya. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani,
Jadi jelas bahwa yang dimaksud bukanlah tindakan fisik baptisannya. Karena tindakan fisik baptisan itu hanya mampu membersihkan jasmani, luar saja gitu. Kalau seseorang dibaptis, ya kan, dia dicelupkan, ya, dia dikeluarkan, ya paling badannya yang ini. Jadi tapi bukan. Jadi Petrus sebenarnya sangat berhati-hati di sini karena dia tahu bahwa kalimat dia ini bisa disalah tafsirkan. Dia tahu kalimat dia bisa disalah tafsirkan, makanya dia kasih penjelasan. Maksud saya bukan tindakan fisik baptisannya, begitu, melainkan apa yang disimbolkan oleh baptisan itu sebenarnya. Ya. Apa yang disimbolkan oleh baptisan itu yaitu sikap hati. Ya, kenapa orang mau dibaptis? Mulai dari zaman Yohanes Pembaptis. Apa yang Yohanes Pembaptis serukan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Sehingga dikatakan baptisan adalah tanda pertobatan. Jadi ketika seseorang bertobat, ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus dan bertobat, sikap hati dia yang benar itu mendorong dia untuk memberi diri dibaptis. Sehingga baptisan itu adalah suatu simbol eksternal dari apa yang terjadi secara internal. Sebenarnya seperti itu. Ya, makanya dijelaskan di sini, yaitu baptisan maksudnya bukan untuk membersihkan kenajatan jasmani. Jadi bukan tindakan masuk ke dalam airnya yang literal itu, ya, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi melainkan apa? Melainkan yaitu sikap hati dan iman kepada Tuhan itu, iman kepada Tuhan, kepada kebangkitan Yesus Kristus di sini. Jadi iman kepada Yesus Kristus intinya di sini, ya. Iman kepada Yesus Kristus yang memohonkan, Tuhan, aku orang berdosa, aku mau Engkau bersihkan, ya kan? Aku mau Engkau selamatkan, aku percaya kepadamu. Engkau adalah Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, dan Engkau bisa membersihkan aku dari dosaku, ya kan? Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah di sini. Jadi sikap hati itulah yang mendorong seseorang untuk dibaptis sebagai sesuatu yang eksternal, tapi sebenarnya yang menyelamatkan itu adalah sikap hati itu, ya, sehingga itu klop atau konsisten dengan ayat-ayat lain di Alkitab yang tidak menyinggung baptisan, ya, misalnya Roma 10 ayat 9 dan 10, ya, yaitu jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari dalam orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Gitu. Jadi kenapa di Roma 10 ayat 9 dan 10 itu tidak disinggung soal baptisan kalau begitu, ya kan? Ya, kenapa kok seperti di 1 Petrus 3 ayat 21 ada disinggung baptisan, tapi di Roma 10 tidak disinggung soal baptisan? Itu sebenarnya klop-klop saja, karena memang intinya adalah iman dalam hati itu. Baptisan disinggung di sini sebagai suatu representasi eksternal dari hati kita, begitu. Nah, kenapa saya bahas ayat ini? Sebenarnya ayat ini kita bisa pahami dengan sangat bagus juga kalau kita kaitkan dengan tadi yang Yehezkiel 36 itu tadi. Gitu. Yehezkiel 36 ayat 25. Jadi sangat mirip, ya, sangat mirip. Coba saya balik lagi, ya, ke Yehezkiel 36 ayat 25, di mana kembali ada gambaran air gitu. Ada gambaran air. Jadi nyambung semua nih. Jadi di waktu zaman Nuh ada air bah, ada air juga kan, dan air itu kan kayak membersihkan bumi. Kan dikatakan di situ bumi kan sudah kotor di hadapan Tuhan. Bumi penuh dengan kekerasan. Bumi penuh dengan dosa lah istilahnya, dan Tuhan mendatangkan air bah itu bagaikan kan memang membunuh, ya, membunuh semua manusia, membunuh semua binatang kecuali yang masuk dalam bahtera. Jadi kayak dihapus, ya, semua yang berdosa ini, orang-orang fasik ini Tuhan hapus. Jadi air itu mematikan mereka, tapi sebenarnya sekaligus juga kayak membersihkan bumi sebenarnya, ya, membersihkan bumi dari kejahatan dan dari segala kekerasan itu. Nah, jadi
itu dikaitkan di kayak macam kayak ditarik paralelnya ke air baptisan yang di perjanjian baru gitu. Nah, sebenarnya ini juga ya, jadi kayak pembersihan di sini. Di Yehezkiel 3:25 air yang dicurahkan yang membersihkan seseorang gitu, itu adalah simbol atau bahasa bahasa simbolik untuk kerja Roh Kudus di dalam hati seseorang. Ya, kerja Roh Kudus uh, ini di dalam hati seseorang. Oke, baik. Jadi itu sangat menarik. Ya. Kemudian lanjut lagi, air itu menyegarkan, air itu membangkitkan. Ya, saya tidak akan lama-lama lagi di air di sini karena kita harus beranjak ya. Kita harus beranjak. Air menyegarkan, Mazmur 42 ayat 2. Oke, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Wah, ini juga ayat yang terkenal. Demikianlah jiwaku merindukan Kau ya Allah, juga ada lagunya. Oke, jadi air menyegarkan sebagaimana dia menyegarkan rusa dan lain sebagainya, nggak masalah. Air juga membangkitkan, dan kita tahu Roh Kudus membangkitkan. Ayub 14. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ia ditebang, ia bertunas kembali, tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tuai dalam tanah dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air. Dan ini memang benar, kayak ada banyak ya, bahkan ada satu spesies binatang yang dia bisa kayak dalam tanda kutip mati suri untuk bertahun-tahun malah. Jadi kayak entah dia hibernasi atau apa begitu, kayak mati suri di tanah yang kering gitu. Saya pernah lihat dokumentasinya, dokumenternya. Ada binatang yang dia kayak bisa, ya itu kayak mati suri, tapi tiba-tiba begitu ada air dia kayak hidup lagi begitu ya. Dan kalau binatang saja bisa, apalagi tumbuhan di sini kan. Bersemilah ia setelah diciumnya air. Dan ini ada kaitan karena yang akan membangkitkan kita nanti adalah Roh Kudus juga gitu. Oke, baik. Jadi kembali ke diktat kita. Kita selesai dengan air di sini. Kita akan masuk ke anggur ya. Ke anggur, tapi kita akan istirahat sebentar, sekitar 5 menit. Nanti kita masuk ke anggur dan saya akan coba selesaikan meterai dan api juga. Untuk hari ini minimal kita mau selesaikan simbol. Oke, break sebentar 5 menit. Oke, jadi kita lanjutkan rekaman kita sekarang setelah break sebentar. Dan kita mau masuk kepada gambaran yang keempat, simbol yang keempat, itu anggur di sini ya, anggur. Nah, ini juga menarik di sini ya. Ini sangat menarik. Anggur adalah lambang sukacita. Nah, kita harus paham bahwa di zaman dulu manusia minuman itu hanya ada beberapa kemungkinan. Air tentu sudah pasti. Lalu kemungkinan kedua adalah susu, ya, susu. Dan kemungkinan ketiga adalah anggur. Nah, jadi tidak banyak lagi selain itu. Jadi air, ya, susu, anggur. Dan anggur adalah lambang sukacita di sini ya dalam Mazmur. Jadi mereka belum punya waktu itu ya soda seperti Coca-Cola atau sirup ya. Oke, di dalam Mazmur coba kita di sini saya bukakan. Oke, Mazmur pasal 104 ayatnya yang ke-15. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, ya, menyukakan hati manusia,
yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Jadi anggur yang menyukakan hati manusia gitu. Jadi anggur pada zaman itu ya identik dengan apa ya, suatu sukacita, suatu um, peristiwa yang misalnya perayaan ya, suatu perayaan dan lain sebagainya, biasa mereka akan ada anggur di situ. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa anggur di dalam Alkitab ya, itu ada dua begitu. Ada dua jenis anggur. Jadi kadang-kadang ada ayat-ayat dalam Alkitab yang menyinggung anggur dalam konteks yang positif. Ya, positif. Contohnya ayat ini tadi. Mazmur 104 ayatnya yang ke-15, dan ada lagi ayat-ayat lain di mana anggur dianggap sebagai berkat Tuhan ya. Contohnya masih ingat di waktu Musa mengirim 12 pengintai ya kan ke tanah Kanaan, waktu itu dua diantaranya Yosua dan Kaleb, dan mereka ada balik ya, 12 pengintai itu membawa dari lembah Eskol setandan anggur yang perlu 2 orang untuk mengangkatnya gitu. Setandan anggur. Jadi itu juga untuk menggambarkan tanah itu begitu subur ya, berkat Tuhan begitu melimpah untuk mereka, sampai-sampai anggurnya sedemikian besar begitu, sedemikian subur gitu. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan anggur dengan sangat positif. Tetapi di sisi lain ada ayat-ayat yang menggambarkan anggur dengan negatif. Ya, dengan negatif. Coba kita lihat beberapa contohnya di sini. Ya, ayat yang menggambarkan anggur secara negatif. Ini karena kalau kita bicara soal perjanjian lama, kita nggak perlu ini ya, nggak perlu kolom yang terjemahan ini. Oke, jadi contohnya ada di Amsal ya. Amsal misalnya, ini mesti saya cari dulu ya. Oke, sebentar, saya cari anggur Orange Proverbs. Oke. Ya, contohnya ini, misalnya Amsal pasal 20 ayat 1. Ya. Anggur adalah pencemooh. Wow, ya kan? Anggur adalah pencemooh. Dan perhatikan, kata anggur di sini adalah dari kata yayin dalam bahasa Ibraninya. Jadi yayin ya, hayayin, hayayin, ha itu adalah definite article di dalam bahasa Ibrani. Jadi anggur adalah pencemooh dikatakan di sini. Ya. Kemudian ada paralelnya, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Oke. Jadi negatif, digambarkan negatif di sini. Anggur itu pencemooh katanya. Tetapi kenapa? Gitu kan? Kenapa? Lalu ayat Amsal pasal 21 ayat 7. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Kembali anggur di sini. Anggur digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, ya. Mungkin dalam pengertian karena ada minyak juga di sini, ya. Apakah boros atau lain sebagainya? Atau apa begitu kan? Amsal 23 ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur. Wah, anggur begitu negatifnya, sehingga jangan ada di antara peminum anggur. Walaupun ada juga pelahap daging di sini. Jadi pelahap daging di sini kalau di KJV dibilang riotous eaters of flesh. Ya, jadi bukan hanya pelahap dalam pengertian orang yang makan daging. Ya, saya rasa hampir semua manusia makan daging kan, kecuali
vegan mungkin ya hari ini, tapi yang riotous, yang makanya Indonesia pakai istilah pelahap ya, mungkin kayak makan dagingnya itu berlebihan, itu berlebihan, riotous eaters of flesh. Jadi orang yang pesta pora lah istilahnya. Itu termasuk peminum anggur di sini. Jadi anggur ada sesuatu digambarkan negatif juga dalam perikop ini ya. Amsal 23:30, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Oke, sebentar, ada yang agak sedikit ribut ya, saya coba. Oke, kita lanjutkan lagi di sini ya. Di sini ya, ini menggambarkan ini, coba saya kasih konteksnya sedikit. Nih, siapa mengadu dari dosa? Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya dan mengilau. Jadi melihat pun jangan katanya. Melihat di sini dalam penggantian kayak mengingini gitu ya, ngidem, kayak mendambakan gitu. Nah, melihat. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Oke, saya bisa tambahkan lagi, tapi cukuplah untuk ilustrasi kita bahwa ada ayat-ayat dalam Alkitab yang menggambarkan anggur dengan positif. Sekali lagi tadi kita bilang ya, seperti anggur menyukakan hati manusia, anggur dianggap sebagai salah satu berkat Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi juga ada ayat-ayat yang menggambarkan anggur secara negatif di sini. Secara negatif, jangan dilihat, jangan tertarik kepadanya, jangan berada di antara para peminum anggur, ya, dan lain sebagainya. Anggur adalah pencemooh bahkan, ya, anggur adalah pencemooh. Ya, dan kuncinya ada di mana? Nah, kuncinya coba kita lihat misalnya di Amsal 20 ayat 1 di sini kan. Di sini kan ada puisi Ibrani. Nah, kalau kita belajar eksegesis Mazmur atau lain sebagainya, saya ada menjelaskan masalah puisi Ibrani. Nah, mungkin di kelas online tertentu saya juga sudah pernah menjelaskan tentang namanya puisi Ibrani. Nah, puisi Ibrani, kalau puisi kita normal atau Indonesia katakanlah ya, puisi Indonesia atau puisi Inggris dan sebagainya, sering kita mencoba mencari ada rimanya, ya. Kalau Indonesia terkenal dengan pantun ya, pantun biasanya kan 4 baris. Apa ya, misalnya pantun apa sih yang saya tahu cuma sedikit. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harap dibalas misalnya, gitu kan. Nah, di situ kan ada 4 dengan sempat, ya. 16 dengan dibalas dan sebagainya. Jadi ada persamaan bunyi. Nah, itu yang dituju oleh pantun-pantun atau puisi-puisi modern kebanyakan. Tetapi untuk puisi Ibrani yang terutama didapat dalam Alkitab, dia bukan mencari persamaan bunyi atau rima, tapi dia cari adalah persamaan arti sebenarnya. Ya, persamaan arti. Sehingga ya biasanya dia satu baris dia akan menyatakan suatu kebenaran. Kemudian baris berikutnya dia menyatakan kebenaran yang sama sebenarnya, tapi dengan cara yang sedikit berbeda, atau dari aspek yang sedikit berbeda, atau menggunakan istilah yang sedikit berbeda. Dan kalau kita melihat Amsal, Mazmur, ya, itu banyak sekali seperti itu. Banyak sekali seperti itu. Contohnya, yang nggak usah jauh-jauh, seperti di ini ya. Ya, hampir setiap baris dari Amsal itu seperti itu gitu. Misalnya contoh ini adalah orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ini kan baris pertama.
dari pantun ini atau puisi Ibrani ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi ini sama itu. Istilahnya sebenarnya persamaan arti, ada arti yang sama di antara dua baris ini. Hanya menggunakan istilah yang berbeda atau dikasih suatu sedikit aspek yang sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama kebenaran jadi ada persamaan arti begitu ya, yang disebut paralelisme arti di sini. Ya, jadi orang fasik sama dengan pengkhianat atau inilah berpadanan ya, orang fasik berpadanan dengan pengkhianat, tebusan sama dengan ganti kan. Ya. Nah, orang benar juga berpadanan dengan orang jujur contohnya di sini. Jadi ini contoh. Nah, kalau kita memahami itu, maka kalau kita melihat di Amsal 20 ayat 1, mana dikatakan anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Ini adalah puisi Ibrani sekali lagi. Jadi anggur yang dimaksud di sini adalah anggur yang berpadanan dengan apa? Minuman keras. Ya. Anggur yang berpadanan dengan minuman keras di sini. Ya, jadi ini menjawab bagi kita sebenarnya kenapa ada anggur yang positif dalam Alkitab, ada anggur yang negatif dalam Alkitab. Walaupun sama-sama diterjemahkan anggur dari kata Ibrani yang sama yaitu yayin. Ya. Dan itu adalah karena ada yayin atau anggur yang dimaksud yang bukanlah tergolong minuman keras gitu. Artinya mungkin tidak beralkohol gitu. Atau kandungan alkoholnya sangat-sangat sedikit sekali. Ya, atau tidak beralkohol. Ya, nah, dan ada anggur yang beralkohol begitu. Karena terlihat di sini anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ini adalah jenis anggur yang bisa membuat orang terhuyung-huyung begitu. Dan ini menjadi jelas juga di yang tadi ya, Amsal pasal 23 yang kemudian memagut seperti ular. Anggur seperti apa yang bisa kayak memagut seperti ular, ya kan? Tentu anggur yang beralkohol, begitu. Oke, nah ini semua, ya. Dan yang kadang-kadang membuat orang bingung adalah karena di dalam Alkitab KJV atau Alkitab ini Inggris, banyak Alkitab Inggris, yayin ini sering diterjemahkan wine saja, wine, ya. Padahal kalau dalam dunia modern, wine itu kan dianggap sesuatu yang pasti beralkohol kalau di bahasa kita sekarang gitu. Wine itu beralkohol pasti ya. Tapi wine di dalam Alkitab tidak semuanya beralkohol. Tapi wine ini pokoknya mengacu ke yayin ini yang bisa mengacu kepada yang beralkohol, yang digambarkan negatif oleh Alkitab, dan bisa mengacu kepada yang tidak beralkohol ya, seperti jus anggur lah begitu istilahnya. Jus anggur yang tidak beralkohol, yang atau alkoholnya sangat sedikit sekali, dan yang positif begitu, digambarkan positif di sini. Ya. Nah, lalu kaitannya dengan Roh Kudus apa? Nah, kaitannya dengan Roh Kudus ya, karena begini. Sebagaimana anggur tadi ada dua jenis gitu kan, yang positif dan yang negatif. Nah, demikian juga kerja Roh Kudus yang seringkali mendatangkan sukacita dalam diri orang percaya ya, karena anggur yang positif mendatangkan sukacita kan. Mungkin juga pekerjaan Roh Kudus menggambarkan sukacita ya. Kita lihat di sini. Maka ada juga kerja Roh Kudus yang dipalsukan. Jadi coba kita lihat misalnya Efesus 5 ayat 18. Ya, Efesus 5 ayat 18 dikatakan di sini, dan janganlah mabuk oleh anggur. Janganlah mabuk oleh anggur, karena di dalamnya ada ketidaksenonohan, tetapi hendaklah kalian penuh dengan roh. Nah, jadi dalam ayat ini justru disandingkan dan dikontraskan ya, orang yang mabuk oleh anggur. Nah, kenapa tidak boleh mabuk oleh anggur?
di dalamnya ada ketidaksenonohan. Ya, di dalamnya ada tidak benaran gitu. Orang yang mabuk tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya. Tapi hendaklah kalian penuh dengan roh. Nah, mengenai penuh dengan roh akan kita bahas nanti ya. Sebenarnya apa sih maksudnya penuh dengan roh? Tapi cukuplah di sini bagi kita untuk mengobservasi bahwa ada kontras di sini. Nah, makanya kita bilang ada operasi atau istilahnya pekerjaan pelayanan Roh Kudus yang sejati, dan ada pelayanan Roh Kudus yang palsu, yang sebenarnya mengacaukan. Ini mirip dengan ada anggur yang positif dan ada anggur yang memabukkan, anggur yang negatif. Nah, jadi kita melihat di sini ini sesuatu yang penting untuk dipahami. Oke, kalau kita lihat kembali ke diktat kita, anggur dipakai dalam korban curahan. Oke, ya. Kita nggak usah buka deh ayatnya. Anggur dipakai dalam korban curahan, Anda bisa lihat sendiri nanti Imamat 23 dan sebagainya. Yang terkait dengan perayaan Yahudi. Misalnya Paskah. Paskah itu menggambarkan kematian Tuhan Yesus. Kemudian habis itu ada Hari Raya Roti Tidak Beragi, menggambarkan pengudusan kita. Ya. Dan Roh Kudus belum disebut, karena belum dicurahkan. Ya. Lalu ada perayaan hasil pertama atau unjukan, yaitu pada hari Minggu setelah Paskah. Itu Imamat 23:11, itu dikaitkan dengan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, Yesus adalah buah sulung. Nah, kemudian perayaan Pantekosta harus diiringi dengan korban curahan. Ya, korban curahan. Kemudian ada namanya perayaan Serunai, yang disebut sebagai Rosh Hashanah. Ini di bulan ke-7, yaitu pergantian tahun sipil, menggambarkan berkumpulnya kembali Israel. Dan itu juga mengikut sertakan korban curahan. Jadi berkumpulnya kembali Israel adalah karena Roh Kudus. Jadi ada korban curahan, ya, dan korban curahan itu melibatkan anggur istilahnya. Jadi ketika Israel membuat korban curahan, di dalamnya harus ada anggur di situ. Ya. Dan perayaan Pantekosta harus ada korban curahan. Nah, itu ada di Imamat 23 di sini ya. Saya kasih lihat, kita lihat sedikit deh. Imamat 23 ayat 18. Ini pada hari Pentakosta. Beserta roti itu kamu harus membawa 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan. Semua itu harus menjadi korban bakaran bagi Tuhan serta dengan korban saji-sajiannya dan korban-korban curahannya. Nah, ini disebut sebagai drink offering kalau dalam bahasa Inggris. Drink offering. Oke, jadi ini semua gambaran. Kemudian masih di ini, kalau saya balik ke sini ke diktat kita dulu ya. Oke, ada korban curahan. Ya, korban curahan ini muncul di Pentakosta, perayaan Pentakosta. Ya, dan kita ingat bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kemudian perayaan Serunai. Dan Roh Kudus banyak dikaitkan dengan sukacita. Ya, sukacita adalah bagian dari buah roh. Ya, buah roh adalah kasih, sukacita. Ya kan? Ada sukacita dari Roh Kudus dan sebagainya. Ini ayat-ayatnya. Dan ya, kaitan dengan anggur lagi, Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Ya. Ini salah satu mukjizat Tuhan Yesus, bahkan yang pertama yang dia lakukan. Oke, kita akan lanjut sekarang dari anggur. Ya, kita masuk kepada yang kelima, yaitu Roh Kudus disimbolkan dengan meterai. Nah, ini terutama di Perjanjian Baru. Ya. Kalau yang tadi ini banyak seperti minyak, ini banyak di Perjanjian Lama. Ya. Anggur juga banyak di Perjanjian Lama. Ya.
Meterai terutama adalah simbol Roh Kudus di Perjanjian Baru. Terutama karena di Perjanjian Barulah Roh Kudus masuk ke dalam hati manusia, ya. Dan ada banyak di sini ayat-ayatnya. Coba kita lihat lagi. Ini misalnya 2 Korintus 1 ayat 22. Jadi Allah, ya, dari ayat 21-nya, Allah yang juga telah memeteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Jadi Allah memeteraikan kita dengan cara apa? Dengan memberikan jaminan roh. Jadi ada dua istilah di sini, yaitu memeteraikan dan ada istilah jaminan. Memeteraikannya di sini adalah dalam bentuk kata kerja, memeteraikan. Dia juga sudah memeteraikan kita. Ya, jadi sphragisamenos. Ini akar katanya sphragizo. Sphragizo. Dan memberikan kita jaminan roh. Ini dari kata arabona. Arabon, dari kata arabon. Ya. Nah, arabon itu maksudnya kayak semacam kalau kita hari itu kayak DP ya, tanda jadi gitu. Down payment ya, DP, down payment, tanda jadi. Jadi kalau kita transaksi bisnis, kadang-kadang orang kan mau ini tanda jadinya dong, gitu kan. Misalnya kita mau beli mobil atau beli rumah, ya, supaya tanda bahwa kita serius, kita bayar tanda jadi dulu. Gitu. Nah, Roh Kudus disebut sebagai tanda jadi di sini, tanda jadi Roh Kudus. Ya. Arabon, jaminan, gitu ya. Dan maksudnya gini, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Kita akan masuk surga. Nah, kan kita belum masuk surga. Kita belum dapat tubuh kemuliaan. Jadi keselamatan kita itu belum terrealisasi full semua. Ya, tetapi Tuhan sudah kasih persekotnya, down paymentnya, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus masuk dalam hati kita, itu sudah tanda bahwa oh ya, ini transaksi pasti goal, gitu, pasti akan terjadi. Ya. Nah, dan itu digambarkan juga memeteraikan di sini. Jadi masalah meterai ini ide utamanya ada dua, yaitu meterai menandakan kepemilikan dan keamanan. Ya, kepemilikan dan keamanan di sini. Dan kita harus paham bahwa meterai ya pada zaman itu tidak mengacu kepada meterai kita sekarang yang kayak perangko. Dulu waktu saya masih muda, saya agak bingung membayangkan masalah meterai ini. Apalagi masih muda, meterai yang perangko aja jarang lihat waktu itu. Ya, tapi itu pun bukan meterai yang perangko itu. Ya. Meterai yang di zaman Romawi dulu, di zaman Alkitab itu sebenarnya kayak lilin, ya. Jadi kayak lilin yang dalam bentuk cair sebenarnya atau dipanaskan, jadi dia meleleh. Lalu lilin itu dituangkan ke apa yang mau dimeterai. Misalnya dokumen ini mau dimeterai, ya kita masukin ke amplop nih contoh ya, atau digulung. Ya, ke zaman dulu mungkin nggak pakai amplop, tapi digulung diikat nih pakai tali, diikat ya. Nah, lalu di atas ikatannya itu dituangkanlah lilin yang ini, lilin cair yang langsung mengeras dia, atau lilinnya kan nih membentuk suatu lempengan, lalu langsung dimeterai, dicap gitu, dicap dengan meterainya siapa. Nah, jadi di lilin itu langsung ada capnya atau meterainya. Nah, itulah meterai. Nah, maksud dan tujuannya adalah satu, kepemilikan. Jadi tiap-tiap orang punya meterai atau cap itu beda-beda. Sehingga kalau ada orang yang melihat meterai ini yang atas dokumen ini, orang tahu oh ini punya siapa gitu. Ini kan meterainya siapa ini? Siapa yang memeteraikan ini gitu. Jadi menandakan kepemilikan. Ya. Tapi juga untuk keamanan. Keamanan artinya tidak boleh ada orang yang membuka meterai ini gitu. Selain si pemilik atau yang dituju. Ya, pemilik lah ya.
Dan itu hukumannya berat. Ya, ada suatu hukum Romawi waktu itu yang berani membuka meterai resmi dari pemerintah Roma, itu hukumannya hukuman mati. Gitu. Jadi ada keamanan, dan itulah yang dituju oleh imam-imam kepala dan orang Yahudi waktu mereka minta Pilatus untuk memeteraikan kubur Tuhan Yesus. Gitu. Karena mereka takut murid-murid Tuhan datang untuk mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah, mereka minta kubur itu dimeteraikan dengan meterai Romawi, karena waktu itu ancamannya berat ya kalau berani membuka merusak meterai Romawi. Ya, jadi ada keamanan di situ. Nah, keamanan di sini juga tergantung kuasa yang dibalik meterai itu. Kalau kamu bukan siapa-siapa, ya orang kecil biasa, Anda meteraikan barang lalu dirusak orang, ya mungkin Anda nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi kembali kalau misalnya Anda suatu entitas yang besar seperti pemerintah Romawi waktu itu, ya dia akan permasalahkan. Siapa yang berani buka meterai dia tanpa izin, ya bisa dia matikan bahkan. Gitu. Jadi ide kepemilikan dan ide suatu keamanan di sini. Ya. Dan oleh karena itu ide-ide ini muncul ketika Roh Kudus disebut sebagai meterai untuk kita. Nah, coba kita lihat lagi contoh lainnya di dalam Efesus. Ini yang terkenal. Ya, di dalam Dia juga kalian setelah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan kalian, di dalam Dia juga sewaktu menjadi percaya kalian telah dimeteraikan. Nah, sekali lagi dari kata sphragizo, ya, ini dalam bentuk pasif, dimeteraikan. Ya, sphragiz tt, ya, sphragizo. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi menandakan bahwa siapapun yang memiliki Roh Kudus, dia pertanda dia milik Allah, kepemilikan, dan juga bahwa Allah menjaga dia, ya, menjaga dia. Ada suatu keamanan, suatu jaminan. Ya. Oleh karena itu kita tidak perlu takut malam-malam kita tidur malam ini iblis datang mencuri kita dari Tuhan. Tidak mungkin, ya, karena kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Nah, dan ya ini ada kaitannya juga dengan masalah ini ya. Banyak orang bertanya, bisa nggak orang Kristen kehilangan keselamatan? Ya, saya tidak terlalu suka dengan istilah kehilangan keselamatan, karena kehilangan itu seolah-olah tidak sengaja gitu. Kita jatuh, kehilangan, atau dicuri orang. Kehilangan kan bisa dicuri. Wah, saya kehilangan dompet, ya, siapa yang ambil gitu kan? Nah, orang Kristen tidak bisa kehilangan keselamatan dalam pengertian seperti itu, ya. Karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus itu tadi. Jadi kita mengamini hal tersebut, dan kita bisa tenang bahwa ya Tuhan berjanji dia akan menyelamatkan saya karena saya percaya kepadanya, karena kasih karunia-Nya. Jadi saya pasti akan diselamatkan, ya kan? Kita bisa punya keyakinan seperti itu. Tapi yang bisa terjadi adalah seseorang dari keyakinan atau dari kesadaran dia sendiri melepaskan kepercayaan itu, melepaskan keselamatan dan murtad istilahnya, gitu ya. Nah, itu yang bisa terjadi, makanya Tuhan peringatkan. Nah, dan ya memang bisa dibilang, oh kalau begitu kan keselamatannya hilang dalam tanda kutip, ya. Ya, dalam pengertian itu boleh kita bisa bilang demikian, tapi makanya kita memakai istilah hilang itu agak hati-hati gitu, maksudnya makanya lebih baik nggak usah pakai istilah hilang gitu ya, karena bisa disalahartikan bahwa keselamatan hilang dalam pengertian ketinggalan di mana atau dicuri orang atau lain sebagainya, yang tidak bisa karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita punya suatu jaminan di situ, ya. Namun orang yang dimeteraikan Roh Kudus ini, ya, di dalam Ibrani katakan kalau dia murtad, ya, maka sekalipun dia sudah mengecap karunia Roh Kudus di situ kan, sudah mengecap karunia Roh Kudus dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6 di situ. Tapi dia murtad, ya berarti dia tidak diselamatkan. Gitu. Dia lepas dari kasih karunia kalau di dalam Galatia pasal 5. Gitu. Oke,
Em, Kemudian masih lagi di dalam Efesus 4 ayat 30, ya, dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang olehnya kalian telah dimeteraikan menuju hari penyelamatan. Sekali lagi dalam bentuk pasif di sini, dimeteraikan, ya, kata dasarnya adalah sphragizo, ya, ini bentuk pasifnya sphragisthete, ya. Kamu dimeteraikan menuju hari penyelamatan. Jadi kita bisa berkata, saya sering berkata ya, keselamatan kita sudah terjadi, past tense. Saya sudah diselamatkan. Kapan? Ya, waktu saya percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. Tapi keselamatan kita bisa juga kita lihat future, belum terjadi, masih ada hari penyelamatan. Kapan? Ya, hari saya masuk surga, hari saya dimuliakan, hari saya mendapatkan tubuh kemuliaan, begitu. Jadi ada aspek keselamatan di belakang saya sudah diselamatkan, itu benar, itu benar. Tapi saya juga bisa berkata saya akan diselamatkan, gitu. Saya akan diselamatkan, itu bisa juga. Dan yang sudah kita diselamatkan itu waktu kita percaya tadi itu, makanya Roh Kudus datang memeteraikan kita, memberikan kita jaminan bahwa walaupun yang fullnya belum, ya, tapi itu tuh sudah pasti. Inilah down paymentnya, jaminannya, persekotnya, ada Roh Kudus yang memeteraikan kita menuju hari penyelamatan itu. Nah, tetapi sekali lagi kembali bahwa bukan berarti tidak ada tanggung jawab manusia sebagaimana yang digambarkan oleh ayat ini, bahwa sekalipun ada Roh Kudus dalam hati kita, bukan berarti kita menjadi robot, ya, tapi kita tetap punya tanggung jawab. Dan kita disuruh jangan mendukakan Roh Kudus Allah di sini, ya. Dan mendukakan Roh Kudus Allah di sini, ya, bagaimana kita mendukakan Roh Kudus Allah? Ya, setiap kali kita melakukan sesuatu yang bertentangan dan bertentangan dengan Tuhan, ya pasti kita mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita mendukakan Roh Kudus Allah dan lain sebagainya. Ya. Tetapi tentu yang paling kembali harus paling fatal adalah kalau kita sampai murtad. Gitu. Itu yang paling diwanti-wanti dalam Alkitab. Ya. Tapi tidak perlu murtad pun. Katakanlah kita jatuh dalam dosa, ya seperti kita berbohong atau kita berzina atau kita lakukan dosa-dosa lain, ya itu jelas mendukakan Roh Kudus Allah, begitu. Oke, dan ya ini berarti Roh Kudus memeteraikan kita, Roh Kudus ada di dalam hati kita, dan itu seharusnya membuat kita bertanya-tanya. Maksudnya begini, apa yang kita lakukan, ya bagaimana itu bagaimana itu akan dinilai oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kan? Nah, ini sangat menarik karena apa? Mendukakan Roh Kudus Allah, ya, mendukakan Roh Kudus Allah. Belakangan ini, ya, bahkan saya ada banyak membaca suatu perdebatan sebenarnya, yaitu Allah itu sebenarnya bisa mengalami emosi atau tidak. Dan ini perdebatan ini mungkin bagi sebagian orang terdengar agak agak aneh dan akademis, ya. Tapi enggak, ini kalau orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah bisa mengalami emosi, ya, mereka disebut sebagai impassibilis, ya. Jadi tidak possible, tidak memiliki passion. Dan kata passion kan possible, ya. Bukan PO, possible, ya. Possible itu mungkin, tapi ini possible, PASSIBLE, ya, possible. Dan ya kalau orang yang percaya Allah bisa punya emosi adalah kelompok passibilis. Yang tidak percaya Allah bisa punya emosi adalah impassibilis, gitu, ya. Nah, ada suatu perdebatan yang lumayan sengit juga di situ. Dan banyak orang yang berkata Tuhan tidak mungkin bisa punya emosi, karena kalau begitu berarti dia atau bagian dari dirinya itu tergantung kepada makhluk lain. Ya, misalnya kayak manusia bisa bikin Tuhan senang, bisa Tuhan bikin Tuhan marah, bisa bikin Tuhan sedih. Berarti kan kayak Allah itu bergantung sama manusia, gitu. Allah bergantung kepada manusia untuk emosinya.
Um, jadi argumennya seperti itu, mereka bilang ya, Allah bergantung kepada manusia untuk emosinya, sehingga dari situ mereka berargumen bahwa Allah sebenarnya tidak bisa memiliki emosi seperti manusia. Nah, lalu yang apa istilahnya, yang kayak kata-kata seperti Allah sedih, Allah marah dan lain sebagainya dalam Alkitab itu apa? Dan menurut mereka itu adalah antropomorfisme saja, ya, atau antropopatisme lebih tepatnya lagi, ya, antropopatisme. Jadi itu menurut mereka mirip dengan misalnya kalau Alkitab bilang tangan Tuhan tidak kurang panjang, itu kan bukan berarti Tuhan benar-benar punya tangan, melainkan hanya suatu idiom, ya, suatu idiom, suatu ilustrasi begitu, ya. Kemudian mata Tuhan melihat, ya, bukan berarti Tuhan benar-benar punya bola mata seperti kita yang ada retina, ada lensa, ada kornea dan lain sebagainya. Tapi itu sekali lagi suatu idiom, suatu ilustrasi begitu. Jadi antropomorfisme gitu kan. Nah, menurut mereka semua yang bahasa tentang Allah marah, Allah sedih, Allah semua yang lain itu juga adalah jadi kayak memanusiakan Allah. Jadi kayak bahasa figuratif gitu, bahasa figuratif. Kalau antropomorfisme kan menggambarkan Allah dalam bentuk manusia. Nah, antropopatisme itu menggambarkan Allah berdasarkan emosi manusia. Ya, padahal Tuhan tidak punya emosi-emosi itu sebenarnya. Ya, sama seperti Tuhan digambarkan punya mata, tapi bukan benar-benar punya mata sebenarnya. Ya, bukan punya mata fisik lah istilahnya. Ya. Nah, demikian juga antropopatisme berarti Allah digambarkan dengan emosi-emosi manusia, perasaan-perasaan manusia, tapi tidak benar-benar memiliki perasaan-perasaan itu. Nah, itu adalah kelompok yang impasibilis. Ya. Allah tidak punya emosi sebenarnya. Nah ini sangat menarik karena dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah, karena ada kata mendukakan Roh Kudus di sini. Ya, berarti kan Roh Kudus bisa berduka. Nah, tentu saya tidak akan membahas perdebatan itu panjang lebar. Itu akan dibahas di kelas teologi proper, ya. Dan ya, jadi apakah Allah bisa punya emosi atau tidak itu nanti di kelas teologi proper. Tapi saya kasih sedikit spoiler ya. Saya berada di posisi pasibilis. Jadi Allah bisa punya emosi dan punya emosi gitu ya. Allah punya emosi. Nah, ini sebenarnya perdebatannya panjang gitu ya. Perdebatannya panjang. Ya mungkin nanti di kelas teologi proper saya punya suatu rencana juga bahwa nanti teologi proper mungkin di Grave selanjutnya itu saya akan ajar ya, karena saya ada banyak hal yang bisa dibahas di kelas teologi proper. Saya sendiri juga belum pernah mengajar teologi proper, tapi saya rindu karena ada banyak hal yang sudah saya pelajari juga dari banyak tahun, dan sepertinya mau saya tuangkan gitu ya, mau saya tuangkan. Mungkin juga saya mau tulis buku tentang teologi proper, karena kita mau di Grave ini kan kita sudah ada, kalau buku sistematika teologi Pak Soento sudah tulis doktrin gereja Alkitabiah, eklesiologi, bibliologi sudah ditulis Pak Soento, soteriologi juga ada. Saya sudah menulis eskatologi. Nah, kan masih ada beberapa sistematika teologi yang belum ditulis nih ya. Belum ada dari Grave yang menulis teologi proper. Nah, mungkin saya ada rencana suatu kapan-kapan saya mau tulis ya. Pneumatologi juga belum ditulis. Nah, ini mungkin juga bisa saya tulis juga begitu, karena kebetulan saya mengajar pneumatologi ya, seperti yang kita lakukan hari ini gitu kan. Jadi ada pneumatologi, ada teologi proper, apalagi ya, kristologi ya, kristologi. Ini juga belum ada yang tulis dari pihak GBIA. Ya mungkin ada ya, ada gembala siapa gitu kan, gembala Supri boleh juga tuh kalau mau. Atau penginjil Aro atau gembala-gembala lain gitu ya, atau siapa gitu kalau mau tulis silakan. Kristologi, apalagi kayak antropologi, hamartologi juga menarik ya, angelologi dan lain sebagainya ya. Jadi teologi proper menarik karena di situ kita akan
berbicara mengenai sifat-sifat Allah, dan rupanya ada banyak yang diperdebatkan. Banyak yang diperdebatkan, dan kemudian kita bicara mengenai Tritunggal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sangat-sangat kaya akan diskusi sebenarnya. Oke, tapi berkaitan dengan Roh Kudus, lalu jangan mendukakan Roh Kudus, katanya di sini. Jangan mendukakan Roh Kudus. Tadi itu kan orang kaum impasibilis tadi, salah satu argumen mereka bahwa Allah tidak punya emosi, menurut mereka. Allah tidak punya emosi, argumen mereka adalah kalau Tuhan punya emosi, berarti emosi dia tergantung pada manusia atau iblis atau siapapun itulah. Artinya emosi Allah bergantung pada sesuatu di luar dirinya. Kalau manusia bisa bikin Allah sedih dan marah atau apapun juga, berarti kan Tuhan tergantung kepada manusia gitu, untuk emosinya itu. Itu argumen mereka. Dan oleh karena itu mereka bilang, kalau gitu Tuhan tidak bisa punya emosi. Tetapi kita bilang bukan begitu. Jadi cara lihatnya salah di sini ya, cara lihatnya salah. Karena Allah itu punya emosi, ya bisa punya emosi, dan Allah membiarkan dirinya dipengaruhi oleh makhluk lain itu berdasarkan izin dia. Jadi itu adalah bagian dari desain Tuhan. Tuhan tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk lain kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Tapi karena Tuhan mengizinkan, dan cara Tuhan mengizinkan bagaimana? Ya memang sudah Tuhan desain seperti itu dari awal, waktu dia menciptakan makhluk yang seperti itu gitu. Tuhan ciptakan makhluk yang seperti itu, yang seperti manusia, yang punya kehendak bebas, maka berarti Tuhan sudah mengizinkan, ya, dan Tuhan sudah mengizinkan manusia ini untuk bisa mempengaruhi dirinya, ya, secara emosional minimal, gitu. Dan kita bilang Allah kita adalah Allah yang meresponi manusia. Nah, jelas ini sudah bertentangan dengan teologi-teologi tertentu ya. Saya sedikit kasih spoiler lagi. Kayak misalnya kaum impasibilis yang tidak percaya Allah punya emosi, biasanya mereka juga akan percaya Allah sudah menentukan segala sesuatu. Karena mereka tidak mau bahwa Allah itu meresponi manusia. Sedangkan kita percaya berdasarkan Alkitab, Allah meresponi manusia. Jadi manusia memilih A atau B, lalu Tuhan meresponi. Misalnya manusia memilih, saya mau percaya, Tuhan meresponi dengan memberikan keselamatan. Yang satu lagi bilang, saya tidak mau percaya. Jadi manusia bikin pilihan A atau B, lalu Tuhan meresponi. Yang satu Tuhan selamatkan, yang satu Tuhan binasakan, gitu kan. Nah, sedangkan ada sebagian orang, sekali lagi ya seperti determinis lah ya, Calvinis dan sebagainya, mereka ingin berkata bahwa Tuhan tidak perlu meresponi manusia karena semuanya sudah diatur, sudah diprogram Tuhan gitu. Jadi bukan Tuhan meresponi manusia, tapi manusia seperti itu pun sebenarnya itu Tuhan yang bikin dia seperti itu, Tuhan yang tentukan dia seperti itu. Nah, jadi nah itu juga menarik dan error sebenarnya. Tetapi maksud saya adalah ini adalah contoh betapa Tuhan mengasihi kita sebenarnya. Bahwa Tuhan membiarkan dirinya bisa meresponi manusia, bahwa Tuhan mau meresponi manusia istilahnya. Dan Tuhan membiarkan dirinya bisa dipengaruhi emosinya oleh manusia. Karena begini, kalau seseorang itu kita tidak peduli apa-apa tentang dia, maka dia tidak akan mempengaruhi kita. Misalnya, ya contohnya begini, misalnya ada orang yang saya nggak kenal sama sekali, lalu ada berita tentang dia, begini. Ya mungkin saya ada terpengaruh sedikit saja gitu. Tapi kalau itu orang yang sangat saya kasihi, misalnya istri saya, anak saya, lalu saya mendengar kabar tentang dia, nah itu bisa punya pengaruh besar pada saya. Saya bisa jadi sedih, saya bisa jadi senang sekali, gitu kan. Ya misalnya kalau saya dengar anak saya entah itu sukses atau
dapat hadiah apa ya, tentu saya akan senang sekali. Dibanding misalnya saya dengar ada si A yang saya nggak kenal gitu kan, saya baca di koran si A dapat hadiah apa ya, ya nggak terlalu banyak efek gitu. Maksudnya kalau senang pun senang secara general aja gitu, nggak senang gimana banget gitu ya. Atau sebaliknya, sesuatu yang menyedihkan gitu kan, misalnya kalau saya dengar anak saya bisa kecelakaan atau sakit atau apa lain sebagainya, ya saya bisa jadi sangat sedih misalnya contohnya, atau melakukan suatu kejahatan bahkan ya, saya akan sangat sedih. Tetapi beda lagi kalau misalnya saya mendengar orang si B yang saya juga nggak kenal sama sekali, lalu ada suatu apa gitu, ya entah dia kena bencana atau dia melakukan kejahatan, ya mungkin secara general saya bisa juga sih merasa agak sayang atau agak sedih, tapi ya tidak semendalam katakanlah kalau itu adalah orang yang dekat dengan saya gitu. Ya, jadi seberapa kita mengasihi seseorang dan seberapa kita dekat dengan seseorang, maka semakin dia bisa mempengaruhi emosi kita gitu. Dan ini adalah hal yang luar biasa, bahwa dikatakan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Dengan kata lain, Tuhan memberitahu kita bahwa tindakan kita itu berarti bagi Tuhan gitu. Tindakan kita itu Tuhan yang begitu maha tinggi, ya. Tuhan yang begitu transenden dan melebihi bintang-bintang, peduli apa yang saya lakukan gitu, sehingga bisa bikin dia sedih, ya, bisa mendukakan dia gitu. Ini kan luar biasa sekali sebenarnya. Suatu privilege dan suatu sebenarnya suatu bentuk Tuhan mengatakan I love you gitu, I love you, I care about you. Ya, dan saya mengasihi kamu, saya peduli apa yang kamu lakukan, ya. Dan itu seharusnya membuat kita tersungkur di hadapan Tuhan dan memuji Dia dan mengucap syukur atas apa yang dia lakukan bagi kita gitu. Oke, jadi itu mengenai meterai. Masih di meterai. Oke, coba kita lihat ya. Saya balik lagi ke sini. Meterai bisa menyatakan suatu transaksi yang sudah selesai. Ya, Yeremia 32 ayat 10, nggak usah kita baca, nanti Anda lihat sendiri. Ini di sini Yeremia menyelesaikan suatu transaksi tanah. Ya, setelah dokumennya semua selesai, dimeteraikan katanya. Jadi bisa menyatakan transaksi selesai. Ya. Bisa menyatakan jaminan atau keamanan sesuatu. 2 Timotius 2 ayat 19. Di sini ada ayat di mana dikatakan ini ya, 2 Timotius 2 ayat 19. Namun fondasi Allah berdiri kokoh dan disertai dengan meterai ini, Tuhan mengenal orang-orang kepunyaannya. Ya, jadi meterai, Tuhan mengenal orang kepunyaannya. Menyatakan kepemilikan itu sudah jelas, ya. Misalnya di kitab Wahyu 144.000 orang dimeteraikan oleh Tuhan. Oke, dan meterai juga bermaksud untuk menutup atau menyembunyikan, bisa juga ya. Kitab Daniel Tuhan bilang meteraikan karena belum akan dipahami, dimengerti orang, ya. Dan meterai mencerminkan bentuknya. Kembali kalau kita anggap meterai itu ya seperti lilin yang tadi itu, ya, ketika dimeteraikan kan dia akan mencerminkan bentuk dari cincin atau meterainya gitu ya. Dan di 2 Korintus 3 ayat 18, tapi kita semua dengan muka yang tidak berselubung memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam cermin, kita diubah menjadi gambar yang sama. Jadi kita diubah menjadi gambar yang sama katanya di sini. Dari kemuliaan hingga kemuliaan. Jadi kita diubah menjadi semakin seperti Tuhan. Makanya ya Roh Kudus yang adalah meterai di dalam hati kita, berarti kita mencerminkan bentuknya gitu. Oke, nah agak tanggung, saya selesaikan poin nomor 6 biar berikutnya kita langsung masuk Romawi 3 ya, karena tadi kita mulai sedikit telat juga. Api. Nah,
api. Roh Kudus digambarkan api. Kisah Rasul 2 ayat 3 kita nggak usah buka. Ini adalah ketika pada hari Pentakosta Roh Kudus muncul seperti lidah api di atas kepala. Lidah api. Demikian juga di Wahyu 4 ayat 5, Roh Kudus digambarkan sebagai 7 obor api yang menyala-nyala di hadapan Tuhan. 7 obor api. Oke, dan kenapa Roh Kudus digambarkan sebagai api? Api dapat menghanguskan. Api itu berbahaya ya, punya kuasa yang besar untuk menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berbunyi, sebab memang Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan api itu bisa sangat positif. Kadang-kadang kita butuh api untuk menghanguskan sesuatu. Dia dapat membakar semua rintangan dan halangan. Nah, makanya salah satu cara favorit untuk membuka lahan adalah bakar. Karena nggak perlu banyak energi kan, bakar api bisa menghanguskan ya. Namun demikian orang berdosa juga bisa dihanguskan ya, Mazmur 68 ayat 3, seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Dan juga dosa ya, dosa juga bisa dibakar. Di Kisah Rasul 19 ayat 19 di kota Efesus kalau saya tidak salah, orang-orang yang bertobat di situ membakar buku-buku mereka yang tadinya buku sihir dan lain sebagainya. Api juga memurnikan ya. Jadi ini semua kerja Roh Kudus ya. Roh Kudus menghilangkan halangan untuk percaya Tuhan. Dia memurnikan ya. Misalnya Yesaya 6 ayat 7. Ini penglihatan Yesaya waktu dia berdiri di hadapan Tuhan, melihat tahta Tuhan dan sebagainya. Lalu ada malaikat datang, dia mengambil sepit dari mesbah yang dengan bara ya, bara yang diambil dari sepit, yang menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Jadi kembali, api digambarkan memurnikan. Api menguji, yang paling jelas di 1 Korintus di sini, di mana pada tahta pengadilan Kristus semua pekerjaan kita akan dilewatkan pada api ya, diuji. Dan kalau misalnya itu emas, perak, dan batu permata akan lolos. Kalau kayu, rumput kering, dan jerami akan habis terbakar. Ya, jadi ini semua. Jadi kenapa Roh Kudus digambarkan dengan lidah api gitu kan? Ada properti apa pada api yang cocok untuk Roh Kudus? Yang menghanguskan, memurnikan, menguji, menghangatkan, jadi membangkitkan semangat kita. Ya. Lukas 24 ayat 32 contohnya. Bukankah lalu mereka berkata seorang pada yang lain, ini adalah 2 murid yang ke Emmaus itu ya, bukankah hati kita berkobar-kobar dalam diri kita ya? Ketika ia berbicara kepada kita di jalan, dan ketika ia membukakan kitab-kitab suci kepada kita ya, jadi bisa mengobarkan ya, menghangatkan. Oke, api juga menerangi. Ada tiang api yang menerangi Israel ya, dan lain sebagainya, menerangi firman Tuhan ya. Jadi ingat, kalau kita butuh memahami firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus ya. Oke, dan ini hanyalah sampling ya. Sebenarnya ada hal-hal lain lagi yang bisa dibahas sebagai simbol Roh Kudus. Ini ada bukunya sebenarnya. Simbol-simbol Roh Kudus ada di perpustakaan Grafe. Kalau yang tertarik, bukunya udah agak lama, udah agak tua gitu, tapi masih bagus ya. Contoh lain-lainnya yang tidak kita bahas, misalnya Roh Kudus sebenarnya bisa disimbolkan sebagai angin ya, karena di Yohanes pasal 3 masih ingat itu, ketika bicara soal angin ya, Tuhan Yesus sama Nikodemus, angin bertiup kemana dia pengen, demikian juga roh dan sebagainya ya. Jadi ada angin bisa digambarkan Roh Kudus ya, dan ada lagi yang lain-lain ya, tapi kita tidak usah bahas terlalu panjang lebar. Dan minggu depan ya,
Kalau Tuhan berkenan, kita akan ketemu lagi dan kita akan masuk ke sini. Ya. Oke, kita akan akhiri malam ini dan kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kiranya Kau menolong supaya kami semakin memahami berbagai aspek, banyak hal yang kami bahas, baik itu tentang Roh Kudus Tuhan maupun topik-topik lain yang kebetulan bersinggungan dengan ayat-ayat yang kami buka, dan Kau yang kiranya menolong supaya pemahaman kami semakin bertambah. Pimpin istirahat kami malam ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi, dan bagi yang di daerah Jakarta, sampai ketemu hari Minggu ya dalam pertemuan jemaat, dan hari Senin kita ada seminar. Jadi sampai jumpa, Maranatha.